ada beberapa TV yang akhirnya blacklist saya kan, tidak bisa siaran. Di situ saya berpikir, Wow. saya harus punya my own platform. Tapi disadari atau tidak disadari, setelah zaman saya Iya. rame, Iya. baru ucapan pandit itu diperhitungkan. Valentino Simanjuntak atau lebih dikenal dengan Jobret, walaupun sempat di blacklist dan tragedi supporter sempat membuatnya berhenti. Gairah sepak bolanya terus membuat Valentino peduli dengan bola Indonesia. Tapi kejadian lah waktu itu, 100 orang lebih jadi korban kan. Komentator yang terbaik di masanya. Bro, apa kabar bro? Good to have you here. Keren, kamu tambah keren ya. Bro, Apa? come on, dari dulu aku keren. Betul. What do you mean? Tapi kan aku dari dulu seringnya kalau komentator lihat kamu pakai short pants, pakai jersey biasa. Bro, aku nggak pernah pakai jersey. Impossible, salah orang. Jersey biasa, I mean Baju biasa. hanya pakai jersey, short Betul, pants, betul. you know, pakai kaos kaki. Iya. Itu bukan kamu, karena kalau lihat kamu di luar lapangan kan kamu so stylish. Ulala, thank you bro. How are you? Apa kabar bro? Good, good, good. How is life? All good? Life's good, tough, but we have to Oh, face it, apa right? sih toh? Muka kamu di mana-mana bro. Di mana bro? Iklan di mana? Kamu salah orang. I see. Itu Raffi Ahmad bro. You still Ya, langsung bro. Oke. My first question adalah, Waduh. apa bedanya pundit and sportscaster? Kalau- What's the different? Yes. Pembedanya apa? Sebenarnya sportcaster itu kalau misalnya di company dia tuh holdingnya sebenarnya kan. Oke. Dia adalah satu sebutan di luar di mana sportcaster ini bisa jadi pembawa berita olahraga. Kayak di Pembawa, luar kan ada newscaster, ada Newscaster, game juga ada, betul. terus juga bahkan cuaca, weather Yes. juga kan di sana ada. Yes. Sportcaster itu bisa pembawa berita olahraga, bisa host yang membawakan acara olahraga, dan juga bisa yang bertugas di berita-berita yang berhubungan dengan olahraga. Olahraga. Tapi kalau pendit, menurut saya dia lebih ke analyst. Yes. Dia lebih ke commentator. I mean, kalau di sini, Pundit. itu semuanya dijadikan satu. But I think kalau aku, sportscaster itu live commentary itu masuk di Ya. sportscaster, bukan di pundit. Hmm, Pundit bukannya orang yang kasih analis, betul. tapi based on facts. Yes. Apa yang dilihat, ya That's mungkin why punya aku opinion. bilang sama kamu kalau di sini kadang-kadang kita sebagai host, Ya. sebagai pandit, Ya. tapi juga kita harus play by play pertandingannya. Exactly. Makanya di Yeah. sini itu sebenarnya mappingnya harus lebih clear lagi. Siapa as a host, siapa sebagai pandit, Betul. siapa sebagai live commentary. Yes. Karena kalau enggak kita semua dianggap harus bisa semuanya, Serba bisa. serba bisa. Kalau di Indonesia. Padahal kan beda-beda. Kamu misalnya memang lebih sebagai hostnya, Oke. ya kamu harus kasih banyak analisa kepada panditnya. Betul. Gitu loh, bukan jadi kita yang berusaha jadi panditnya juga. Sementara kita sebenarnya harus Ya. membuat Betul. panditnya Agree. lebih bisa menganalisa kan gitu. Terus kalau Bang Jebret ini masuk ke kategori mana ini? Kalau aku ini masuk ke kategori entrepreneur. CEO. I love that. I love that. Karena I itu love that. ya I love that. dulu saya harus sebagai yang bawa acara, sebagai host, saya juga sebagai komentatornya juga, live commentary, kadang di studio, kadang di lapangan. Sometimes saya juga jadi MC-nya, misalnya memang off air di lapangan. Kalau sekarang saya harus lebih sebagai the man behind the productions gitu. Not easy. It's not easy, it's really easy, hard. it's hard. Dan saya bisa bilang kalau saya nggak tahu kalau kamu kan sebagai mantan pesepak bola ya. I mean, Betul. Ya. apakah menurut kamu paling enak jadi pesepak bolanya dibandingkan sebagai manajemen klubnya gitu loh? Kalau saya sekarang setelah saya di belakang produksi, ya lebih enak jadi artisnya, lebih enak easy. jadi. Ya, Cause I mean you lebih just gampang. prepare. Ya. And You then- come. Yes, blah blah blah, and then you sign the contract, And then and buy. you wait the transfer.
Yang terakhir ini. But now you know, Ya. aku harus pikirin bikin acara apa, siapa yang You pas. have to be creative Yes, every siapa yang time. pas Every day you waktu have to itu. think. Benar. It's not easy. Kita cari partnershipnya dan sebagainya. Kadang kita harus cari investor dan lain sebagainya. Jadi it's so different. You came all the way, but pasti ini nggak mungkin kamu ini berkah atau did you, apakah bro ini belajar untuk jadi commentary atau what you are now? How? Gimana ceritanya? Untuk jadi komentator. Komentator, host, presenter. Oke. Cause aku lihat bro ini serba bisa. Bukan serba bisa bro, tapi karena you know kepepet. Because I have to. Responsibilities. You know? Yeah. Kalau I kita know. kepepet, lari lambat dikejar anjing jadi cepat. Betul. Karena kita kepepet bro. Betul. Jadi aku dulu itu memang pengen jadi pesepak bola bro. Dari SD sampai SMP you know. Tapi my dad, Ya. kami orang Sumatera, orang Batak ya. Selalu lebih prioritize education. Jadi aku disuruh sekolah. Jadi sepak bola sama dua waktu itu aku sama badminton, bulu tangkis. Apa yang kamu paling jago yang mana? Aku Sepak bola atau bulu tangkis? lebih gila sepak bola. Atau pedal? Pedal sekarang aku bukan buat jago. Aku buat nemenin teman-teman. Jujur aja aku bro. Untuk apa lagi aku jago? Socialize. Networking. Ya. Yeah, exactly. Ketika ini beda cerita dulu. Ketika orang ada yang butuh sama kita, we feel you know kayak kita dibutuhkan gitu. Bang, boleh nggak bantu ajarin main pedal, ya kan? Padahal dia nggak tahu aku nggak bisa juga. Dia nggak tahu abang itu juga cupu ya. Aku juga cupu. Tapi I give my time for them dan mereka pikir, oh baik sekali dia. Ada aku ketemu salah satu orang, ayo kita main sama Velen. Aku aduh, sama Velen aku nggak main, dia mainnya sama cewek-cewek. Ini buang waktu. Kamu nggak bilang gitu. Kamu bilang ngapain kamu main sama dia? Dia gendut. Orang dia cerita sama aku kok. Hey, bro, dia harus turun badan dulu baru main sama gua. I'm too fast. Bro, justru itu pedal ada kacanya. Kita tinggal tunggu bolanya, bro. But kalau lihat sekarang becoming like really thing in Indonesia pedal sport ya. Ya, Addictive no? betul. Karena kalau saya lihat untuk orang yang nggak punya athleticism atau orang yang nggak suka olahraga dulu, dia coba pedal, just for fun. It's really fun for them. Betul. Karena mereka harus couple kan, harus double. Terus bolanya yang tidak jauh karena ada kaca bantu. Jadi untuk yang baru mau olahraga kayaknya kok saya bisa balikin bolanya. Jadi fun buat mereka. Betul. Compare sama tenis sama yang lain gitu. Terus lanjut lagi. Yang tadi aku balik lagi. Jadi akhirnya education, badminton sempat masuk klub tapi begitu disuruh fokus juga nggak bisa. So akhirnya saya sekolah biasa, sampai kuliah, dan sebelum kuliah itu saya dulu tuh ini Greg, setiap sore memang main bola. Saya main bola 2 kali, sekolah sama teman-teman gitu. Nah, di antara itu saya suka main pakai bola pingpong, you know, pingpong. Oh, tahu, I know. You know. Tapi saya ngomong sendiri, ceritanya saya ke tembok gitu. Terus saya main kayak this is the goalies gitu. This goalie main sendiri. Betul. Oper ke tembok, oke, Valen mau ngoper bola ke sini. So saya ketika saya ditanya, jadi saya kayak manifesting apa yang saya lakukan dulu gitu loh. Terus nanti pas half time ceritanya, oke, it's half time. Terus saya kayak ngomong, ya bagaimana, Bung? Menurut Anda gini. Seriously? Iya. Dan saya waktu itu bilang sama namanya ada Roni Pangemanan, Ropan. Bagaimana Bung Ropan? Jadi waktu tahun 2008. 2008, aku di Persija itu. Iya, 2008 aku benar-benar ketemu sama Bung Ropan, yang dulunya aku cuma sekedar ngomong sendiri. Betul. Starstruck. Karena itu kayak, loh itu kan dulu saya kayak cuma ngomong-ngomong aja. Ngomong aja, and then manifesting, terus kok ketemu dia, akhirnya jadi komentator. Crazy. Baru saya pikir, oh memang. And then from commentator, you know,
kamu sangat okay, and then you have many deals, many things coming your way. What happened? Kenapa tiba-tiba nggak mau jadi komentator? What happened? Setelah jadi komentator kan ceritanya juga banyak gitu. Sometimes saya kan juga orangnya only but the truth ya. Only the truth, nothing but the truth. Iya kan, nothing but the truth. Yes. Jadi waktu saya sambil komentator kan saya sambil sebagai APPI. Yes. Ya kan? Which is I was part of the Betul, organization. Professional Football Association itu membuat beberapa pihak Tersinggung. tersinggung. Kamu selalu mau bantu pemain. Betul. Jadi Aduh. ada beberapa TV yang akhirnya blacklist saya kan, tidak bisa siaran. Di situ saya berpikir, Wow. saya harus punya my own platform. Karena dimanapun saya kerja sama Wow. orang, mereka punya Wow. hak juga untuk Wow. berhentiin saya kan. Makanya Wow. saya mulai bikin waktu itu kan Twitter, terus Instagram, bikin YouTube, itu awalnya. If you wanna make a change, somebody have to speak up. Aku pikir ya Greg, dulu mungkin karena kamu juga dari luar negeri, Betul. jadi kamu speak up. Tapi at the end of the day, aku pelajari juga teman-teman dari luar negeri, belum tentu semua juga sama kayak kamu. Even mereka main di sini pun akhirnya jadi ada juga, Yeah. takut deh nanti Aduh. begini, nanti begitu. Jadi ternyata bukan tentang dia main di luar negeri atau dia pernah dari luar negeri, tapi tentang dirinya sendiri sebenarnya. So, aku sangat kaget, bro. I didn't know, cause I remember waktu itu kamu bilang kamu mau resign. Mungkin you always get cyberbully. Yeah, and then now I see another part of it. You are blocked. Tapi ini ceritanya sebelum, bro. Okay. Ini yang dulu. Ini yang waktu yang pertama, waktu itu kita pemain-pemain nggak dibayar. Oh, Terus aku kita, ingat. Terus kita bikin kaos, Yeah. kita bikin gerakan. Nah itu salah satu grup TV blacklist aku. Habis itu Jangan sebut TV dan nanti kamu. oh iya, sorry. Jangan Kan nanti bisa aku masuk. bilang salah satu. TV. Kamu soalnya waktu itu sebut namanya. Nah, Dan TV itu memang nggak ada. udah jangan diterusin Nggak TV, usah. jangan. Oke. Nah satu lagi, waktu itu kan pemain-pemain nggak dibayar. Yeah. Kita kirim surat ke Menpora. Yes. Menpora bilang harus dibayar dulu, baru boleh mulai liganya. Yes. Petingginya dulu telepon ke TV bilang bahwa itu yang bikin liga ini ditunda salah satunya tuh Tersinggung. hostnya kamu. Aku di blacklist lagi. Nah setelah itu baru aku bisa bawain Liga 1 lagi itu bersama MTEK sama Indosiar. Dan mereka kasih kesempatan ke aku. Nah aku akhirnya berhenti dari Indosiar bukan karena di blacklist. Yang terakhir ini karena aku di Kanjuruhan. Oh iya. Aku kan siaran Live. Persebaya Arema, tapi siarannya di studio. Di studio, ya. Tapi aku inget pernah bilang begini Greg dulu sebelumnya. Ayo kita jangan ragu datang ke stadion. Stadion bukan cuma untuk laki-laki. Datanglah sama keluarga, datanglah sama anak-anak. Tapi kejadian lah waktu itu. 100 orang lebih jadi korban kan. Iya. Di situ saya merasa feeling guilty, Karena tapi bukan I know. responsibility. I know, tapi nggak tahu kenapa saya kayak kok dulu saya encourage orang untuk datang. And then Tapi kok ternyata di situ belum aman ya. Makanya kan di situ saya bilang kalau nanti situasinya sudah semakin baik untuk penonton sepak bola, kamu dan TV mau saya lagi, saya pasti akan balik lagi. Gitu. So suatu saat mungkin kalau ada memungkinkan bro mau balik lagi. Tentu. Cuman kan kalau kita lihat kan, It's what you love and you are good at it. ya betul Greg. Dan You are good at it. cuman kan yang kita lihat kan memang akhirnya bersama ketua yang baru kan memang prioritize-nya pertama ini tim nasional dulu kan. Ya, Betul. Belum ke security matters and stadium gitu loh. Karena kan terakhir kita lihat Liga 2 juga mulai rame lagi tuh penonton masuk. Karena aku concernnya di situ. Tapi aku juga menyadari, oh ya nggak apa-apa karena Indonesia sekarang sedikit lagi kita bisa punya kesempatan ke Piala Dunia. Tapi aku akan tunggu terus. Yes. Aku akan tunggu terus lolos ke Piala Dunia, terus stadion makin aman. Kan itu yang kita harapkan. Semua. Yang kita cita-citakan. Dan ada banyak netizen bilang komentator suka berlebihan. Lebay. Lebay. Nggak akurat, tangkapan
Bung gimana? Bung Greg. Bung Valen. Well anyway, Greg, apapun kata orang, tapi disadari atau tidak disadari, setelah zaman saya Yeah. rame, Yeah. baru ucapan pandit itu diperhitungkan. Yeah. Exactly. Baru ucapan pandit itu dengan sosial media ini mulai di quotes. The quotes, yes. Dan akhirnya kemudian mulai di di-cook, digoreng. Ini bagus untuk diadu sama dia, untuk diadu sama dia. Betul. Kalau dilihat dari isi kontennya, kita boleh setuju dan tidak setuju. Aku selalu bilang di Indonesia, satu hal yang netizen kita belum paham. Boleh agree or disagree sama orang, tapi jangan personal. Ya, Ya, like kita duduk sini, nggak semua hal kamu lakukan waktu kamu jadi komentator yang aku suka. But aku suka di euphoria kamu bawa pas pertandingan. ya, But I mean, you have to be you. ya. You don't have to be me. And then not everything I do you like, but we're still friends. And I mean, that's why we are different. That's true. You know, but di sini kita dibentuk untuk bawa benci when we talk about people. Kenapa selalu begitu? Why? Why can't we just get along and then just okay, kenapa kamu harus begini? Mungkin nggak kamu begini-begini like masokan, but not bunuh. Mungkin karena They want to kill, bro. Iya, kan ada yang bilang makanya kan strength your argument Betul. atau raise your argument, not your volume. Yes. Ya kan? Jadi kita fokus harusnya ke argumentasinya. Nah, mungkin masyarakat kita ini baper nggak? Baparan. Baper. Jadi Mungkin mereka lihat, kok ini di TV ya, followersnya udah million, and then aku di sini nonton aku masih. nggak gini. Gampangnya gini, bro. Kalau kamu nonton film Indonesia, Yes. ada peran yang antagonis, Antagonis. yang Yes. I know. jahat. Yang jahat. Saking bagusnya aktingnya, Orang mikir itu di real. real life itu dia bisa dilempar. Padahal mungkin yang di real life-nya Hey, yang relax, it's just movie. Iya. Yes. Padahal mungkin yang di real Why you life so serious? Iya, padahal mungkin yang di real life-nya jerk itu mungkin yang good guy-nya. Yes. Tapi itulah kita jadinya selalu bukan lagi lihat apa yang jadi konteks kata-katanya, tapi siapa dia sih gitu. Who are you? Iya. Who are you? Dia memang begitu orangnya. Dia begitu. Jadinya personal. Like ini just like what you saying. Aku di karir aku hadapi hal-hal begitu banyak. Like sometimes people see di TV. Aku kan di TV agresif kan, kalau main. Oh yeah, cause I wanna win. Yeah, of course. Yeah, it's my job. Aku bukan datang TV, I don't care orang opininya kayak gimana. But ketika orang ketemu aku di luar lapangan, they say, oh ternyata beda. I say, of course, you don't know me. So you have no right to talk about me. Shut up. Tapi mereka kan coba analyze kamu yang dari lapangan. You cannot analyze people like that. Ya kan? You cannot. Like, I mean, kita udah berapa kali main, hang out. I know you are a great guy, always bawa positive energy, good vibes, But again, kalau di tempat kerja, you have to be the best version of yourself. Ya, professional, right? Professional, yeah. So, but kadang itu susah diterima sama netizen. Tapi Apakah kamu juga tersinggung gara-gara netizen kamu mundur? Saya mundur bukan yang malah akhirnya karena netizen bully saya. Selama dia bully saya malah saya ada terus. Semangat. Yes, malah saya semangat. Malah saya bikin seminar. Yeah. How to make profit with with the head speech. Justru pada saat mereka turn it into profit. Yeah. Yeah. Jadi justru saat mereka bully saya ada terus. Justru mereka bilang respect sama saya. Karena pada saat I'm on the top of the mountain. Cause you're unbreakable. Malah saya sementara resign. Aku bingung like. Tapi sekarang aku agak nyesel. Nyesel ya? Karena setiap bulan ini hilang banyak. Cause now you are the one who you have to nyari this. Karena dulu di sini masih di media saya kurang, bisa ditambahin dari sini. Betul. Sekarang di sini nggak ada, pusing juga kepala, Greg. Tapi ya, that's my decision. But again, but now, you are you. Yes. Kamu nggak harus jawab kayak orang. Kenapa kamu harus begini? Kamu, aku mau bikin, nggak boleh. Now you doing what you want.
Orang nggak bisa bilang kamu jangan undang ini, jangan bicara sama ini, jangan bilang ini. Betul. Bro, it's so good to be free, I swear. Ya. Selama aku di sini, the biggest problem in Indonesia is not even about the football. It's about this management sangat nyaman hutang pemain. For us to say that our federation is doing good, we have to start from there. How we fight it? By club knowing their real standard. Know your budget, rekrut pemain yang kamu bisa bayar. Dan sekarang kita kan punya yang namanya National Dispute Resolution Chamber, jadi NDRC. Jadi kita nggak perlu ke FIFA karena sudah ada di sini representatifnya. Tapi saya dengar, saya nggak tahu ya. Yang saya dengar ada sekarang juga yang di kontraknya you cannot go to NDRC if there is a No. It's crazy bro. Kalau itu benar itu sih Terus kemana kita? lucu banget. Iya. Dan I mean terus pemainnya tanda tangan. No, but how? Okay, now again. In this case, this is where I suggest semua pemain punya representative. Ya. Have agency, have manager who represent you in this kind of bullshit. Ya. Cause ini nggak normal. How, bro? You trying to tell me that federasi is bigger than all the football players in Indonesia? Saya kan selalu bilang dari saya presentasi di APPI 2010, 2002 dari dulu lah. Yeah. Orang-orang di luar negeri itu selalu bilang yang kamu bawa selalu cerita berantem ya di federasinya. Yeah. Itu satu. Betul. Terus yang kedua, di sepak bola kamu selalu ketua federasinya lebih famous dari pemainnya ya. Which is ugly truth. Sementara kita boleh jujur, beberapa negara dia nggak tahu siapa federasinya, ketua ini siapa. Nobody know, cause it's always of the camera. Karena semua tentang pemainnya kan banyak kan. Tapi kan sekali lagi kalau kita point of view-nya pemain, kita dibilang selfish. Sehingga kita harus juga punya point of view sebagai klub, sebagai manajemen dan sebagainya. Which is I agree with that. Tapi harus ada satu yang harus sama-sama kita agree, yaitu goodwill. Goodwill, 100%. Bahwa kita ini semua stakeholders harus semuanya punya goodwill. Pemain goodwill untuk main sebagus mungkin, dia dapat apa yang sudah dia dijanjikan. Ditanda tangan. Klub juga harus bisa punya etikat yang baik, menyelesaikan semuanya, dia juga harus beresin. Federasi, operator liga juga harus sama. Itu yang aku lihat nggak ada, karena tadi normalize hal yang sebenarnya nggak benar. Look, example. Sebelum aku kesini hari ini, salah satu sahabat aku telepon, dia bilang ternyata masih ada Main bola? Pasti kamu tahu aku gak mau pemain bola, pemain sinetron kah, pemain apa, bodo amat. Oke. Intinya, dia baru tahu ada orang, salah satu pihak yang hutang sama dia, and then dia tagih keras, and then akhirnya mereka bayar, itu udah mungkin 10 tahun yang lalu. Mereka masih sampai hari ini masih tersinggung. Masih cari cara untuk sekat dia. Yang hutang? Yang hutang, bro. Karena orang ini bilang, if you don't pay, I go to FIFA. Akhirnya mereka bayar, tapi mereka belum move on. Karena masih kesel. Kamu ini manusia loh, kamu bukan Tuhan. Why people live like God here? Bukan God yang ini ya? No, God. God ya? God, you live like God. You want to live like God. You want to act like God. That's why. Kamu nggak takut Tuhan. Iya, makanya maksud saya makanya waktu kamu bilang kamu mau bikin ini, kan saya bilang I fully support. Yes. Kalau aku CEO yang insecure, aku pasti akan bilang, bro, lu di program gua aja lah. Ya betul. Ya, ngapain lu buat, udahlah di tempat gua aja. Tapi kan saya bilang kan, bro, kamu harus segera buat. 100%. Kamu harus segera buat. Kenapa? We need this kind of platform yang diisi orang-orang seperti kamu. Mudah-mudahan kamu begini, makin banyak pemain-pemain atau orang yang di dunia sepak bola yang juga mau seperti ini. Karena kita ini kan dulu disebutkan yang namanya homeless platform. Karena kita tidak seperti TV, kita bukan yang ini. Tapi at the end of the day sekarang yang seperti ini, I saw Speed. Dia bahkan bukan pemain bola gitu. Tapi dia make influence yang luar biasa gitu. Apalagi kalau sekarang kita di Indonesia perlu yang, makanya intinya kamu harus konsisten itu aja. Karena banyak teman-teman kita kemarin udah bikin, terus
ini lagi stop dulu, ini stop dulu. Di stop ini karena ditegur, hati-hati apa kamu bicara ya, entah kamu nggak dapat klub lagi. Iya juga. You know, like, bro. Iya juga. Kamu, ya. Come on, I know, bro. You can. Thank you kamu yang ngomong. Emang aku ngomong, bro. Biasanya itu aku yang ngomong. Di sini kita hanya bicara nothing but the kamu truth, ingat bro. gak dulu? Ini di salah satu klub kamu juga. Kita nggak usah sebut namanya. Kalau kamu cerita pasti aku tahu. Pokoknya gini, di salah satu klub kamu juga, semua pemainnya udah ngadu ke APPI karena belum dibayar. I know. Terus saya bilang, oke, kita masuk ke media, kita ngomong bareng-bareng. Iya. Oke? Iya. Besoknya yang ngomong saya doang. Pemainnya nggak pada, pemainnya di cross check, nggak bilang bahwa mereka. Tangan. Iya. Ya, begitu. Cuman bro. cuman diem-diem bilang, iya mas, soalnya kita udah ditegur, udah dihancam. Akhirnya, Anda maaf, ya, kamunya yang disikat. Saya disikat. Memang kamu yang selalu bikin gini, memang kamu selalu bikin ribut. I was like, bro, kan kalian yang minta untuk aku untuk speak up. Again, is the system yang kita udah normalize di sini, bro. Again, look, hal kayak gini, jangankan sama APPI, di klub aja, aku beberapa klub aku sebagai kapten kan. Setiap ada masalah gaji telat, mereka datang, ayo kita rapat. Baik kan, ada some club yang aku pernah main, mereka nawarin, oke, kita bayar kamu dulu, tapi kamu, I said no, I'm not doing that. You have to pay everybody. Kenapa? Because we play together, we fight together. But these people, you know, aku maju. I go, stand in front of them. I said, hey, kalian pay gaji, kalau pemain ini, kalau enggak, nanti kita enggak latihan. You know, akunya mogok, yang lain datang latihan. Hanya aku. Dan aku problematic. Provokator. No, problematic. Oh, problematic. But that's leadership, bro. Bro, kamu berhenti jadi komentator. Okay. Now, you build your own brand. Oke. Apa visi kamu dengan apa dan tujuan kamu dengan bikin kayak gitu? So sekali lagi aku pengen bilang bahwa it's just a great experience waktu saya di Liga 1 di Indosiar ya. Mereka yang kasih saya second chance setelah beberapa tempat lain. Ya tadi mungkin nggak bisa handle saya. Tapi Indosiar, SCTV. It's all about handle ya. Itu bisa kita kerjasama dengan baik sampai saya stop itu karena saya yang mundur. Sekali lagi saya mundur bukan karena dari mereka justru. Nah sekarang saya punya platform sendiri dengan different difficulties gitu. Tapi at least apa yang saya punya secara vision yang kamu tanya tadi like 4 or 5 years ago, bahwa sekarang teman-teman saya juga mulai bikin platform yang sama. Yes. So that means kolam kita sekarang atau apa yang kita kerjakan sekarang memang makin banyak kompetitornya, tapi secara industri berarti sports yang niche seperti kita ini, kita kan nggak punya footage gambarnya, kita kan bukan broadcast rights-nya kan. Jadi kan kita bisa cuma sambil ngobrol, post match, terus kemudian before match. Jadi tidak ada videonya sebenarnya. Tapi ternyata untuk sepak bola khususnya sekarang masyarakat kita udah mulai bisa nerima, udah mulai banyak yang nonton dan mulai ada beberapa brand juga yang udah mau support seperti itu gitu. Jadi vision saya sih nggak beda dengan dari dulu di APPI juga, Greg, bahwa saya pengen tuh bukan cuma bola ya, olahraga kita itu lebih dihargai. Karena saya masih banyak melihat atlet kita, kalau ngelihat artis tuh kayaknya mereka, you know, different level gitu loh. Jauh. Padahal kan, hey, you are the same professional, bahkan bahkan kalau di luar negeri. You see, kalau kamu, you feel the same like kadang kamu lihat pemain bola ketemu artis ya. Itu makanya. We are football legend. Itu sepak bola loh. Bro, bagaimana atlet lain maksudku? Bro, sepak bola yang udah ngetop di sini aja. But you know, Greg is not that. Of course. Karena Greg ini di Jakarta Selatan. Bro, karena Greg itu selalu ada di dekat Langham. Maksud saya seberang tinggal ke Senayan. Tinggal ke Senayan. You know, kamu latihan setiap hari maksud aku loh. Gila. Jadi balance kan. Nah, ya vision saya sama bahwa harus makin orang melihat olahraga ini sesuatu yang bukan hanya bisa dinikmati tapi bisa juga jadi industri. Industries. Gitu sehingga
ketika kita juga sudah bisa menghargai olahraga dari sisi broadcast yang seperti kita ini, maka ekosistemnya akan makin luas lagi. I mean, gini, kita terbiasa nonton bola atau apapun itu kita yang free, Greg. Betul. Di luar negeri itu kan pay per view. Pay-per-view. Iya kan? Dan sekarang udah mulai ada perubahan juga. Kita punya beberapa platform kan yang harus kita bayar dulu baru tayang. Ternyata sekarang udah mulai banyak juga. Terus YouTube juga sekarang sudah ada yang membership. Yang kalau kamu punya konten eksklusif, kamu bisa member. Dan ternyata orang sudah mulai menerima juga bahwa oh iya ya, namanya juga orang bikin seperti ini kan butuh cost. Jadi kalau kita nggak support dengan kita juga jadi membernya, bagaimana mereka mau bisa bikin konten lagi. Sementara kita senang sama kontennya. Jadi aku pikir ini mirip dengan misalnya klub itu jual jersey yang original untuk termasuk membantu bisa bayar gaji pemain, bisa bayar gaji karyawan di luar dari pendapatan tiket dan lain-lain. Kita sekarang di YouTube, kita sekarang di platform-platform sosial media juga menurut aku sama. Kita buat konten yang oke, kita buat konten yang ditunggu sama publik, tapi at the end publik juga harus juga bisa mensupport. Bahwa ini semua nggak bisa free semua kan. Nothing is free. Yes, baru ntar juga brand bisa melihat seperti itu. Dan akhirnya jadilah habitnya. Oh kita bisa bikin sports ini nggak cuma sekedar tayangan sepak bolanya. Betul. Obrolannya pun sesuatu yang menarik gitu. Exactly. Nah yang saya dari dulu pengen adalah di luar negeri kan sudah duluan mantan-mantan pesepak bola yang malah jadi pandit. Kalau di sini banyak kan teman-teman wartawan. Nah, I mean kalau di-combine kan juga lebih baik. Cuman ya ini aku kan lagi sekarang lihat, ternyata kamu bagus. Firman sekarang setelah jadi pelatih, kemampuan menganalisa dan ngomongnya juga enak. Enak, betul. Ponario, Bambang, teman-teman kita yang ternyata di asosiasi itu membantu. Ponario memang dari dulu public speakingnya luar biasa sama BP. I mean kita ternyata di asosiasi karena sering ngomong, sering presentasi, sering ke klub. Ternyata itu membantu kan, gitu loh. Agree. Makanya pemain-pemain sekarang juga kalau diajakin masuk APP harus ikut karena ternyata punya manfaat. Betul. Kayak kemarin aku kan panggil Karis. Iya. Ternyata Karis lumayan juga. Aku pengen makin banyak mantan pemain itu ikut juga di dalam pandit ini karena kalau data kita semua bisa cari di AI dan di Google, bro. Bro, who cares about data? Iya, I mean tapi kalau your personal experience is different dan kamu harus bisa ceritain. Betul, exactly. Masalahnya pemain kita, dia tidak bisa menceritakan yang pernah dia alami, padahal itu mahal, bro. Yang pernah aku bikin sama BP kan, dia ngomong di publik itu kan cerita-cerita dia yang mahal itu sebenarnya, yang orang mungkin tidak pernah tahu. Karis cerita kan bahwa ternyata kamu yang tackle atau yang cederain pertama. Yang cederain aku pertama itu Karis. Tapi kan kamu yang ngomong. Betul. Ini kan sebenarnya waktu itu Karis harusnya bisa ngomong duluan. Gimana Greg waktu itu kamu? Betul nggak? Nah, betul. Aku punya visi juga pengen mantan-mantan pemain ini bisa makin banyak untuk kayak kamu gini. Hopefully. Itu. Hopefully. And then again, if you wanna do it, you have to do it to help and buat perubahan. Not just for fun. Betul. I'm not here to just come here, laugh and go home, you know. Bro, di luar tuh ya nggak sempurna juga. But I mean, kamu lihatlah sekarang bagaimana ya kita boleh untuk menyampaikan sesuatu yang memang berbeda, tetapi at the end emang untuk sesuatu yang baik pada ujungnya gitu. Ya kan? Nah, sekarang gimana komentar, Bung. Gimana komentar bro sekarang soal timnas dan liga? Kalau kita ngomong sampai bulan Juni udah tayang nih ya. Nanti Indonesia lawan Cina ini udah tayang belum? Udah ya. Nah, ya kita on the right path menurut saya. On the right track lah. Karena bagi saya deadline-nya ya sampai nanti ini selesai, baru kemudian ini berlanjut tapi grassroots-nya harus jalan. Betul. Usia dininya harus jalan. Sehingga nanti ada balance antara pemain yang main di Eropa sama dengan yang memang didikannya yang dari kecil di sini. Yes. Sehingga untuk diseleksinya nanti lebih fair. Karena tentu didikan yang dari kecil udah di Eropa dengan didikan yang dari sini dari kecil kan pasti beda karena gap sistem dan kualitasnya kan gitu. Nah, ini harus segera naik sehingga nanti ketika pelatih timnas memilih
saya mau ngambil yang main di sana atau main yang di sini, dari bawahnya sudah sama sistemnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama dengan KNVB dan nanti ada direktur teknik, mudah-mudahan akan bisa semakin bantu, ya. menyamakan itu. Betul. Sehingga nanti pilihannya lebih fair lah. Kalau Firman kan bilang saya salah lahir kata dia. Kalau saya memang lahirnya di Eropa yang sepak bolanya bagus dengan pembinaan usia dini dan teknologi sport science dan lain-lain yang seperti mereka, mungkin saya lebih bagus dari Pasti. saya sekarang kata Agree. dia. Nah, berarti kan ini harus segera dimajukan gitu. Termasuk dia kan peduli dengan grassroots kan. Ya. Dia sekarang And he's doing good job. Kemarin dia sempat ke sini. Oh, udah ya, ya kan udah ke sini. Entah kamu lihat episode aku sama dia menarik. keren ya. Ya, menarik. Dewa Sangat ya. top. Iya, Top. iya. Emang legenda itu. Ya. And then itu timnas. Gimana kalau liga? Ya, kalau tar dulu timnas sedikit lagi. Oke. Eh, Mainkan. ya. Mudah-mudahan sampai ini tadi lawan Cina sama lawan Jepang. maksudku pemainnya udah ini aja. Jangan tambah. Jangan tambah lagi dulu. Karena Kenapa? terakhir kan sudah istilahnya kita cari yang holding midfield kan Pelupesi ternyata oke ya. Top. Top. Depan Ole ternyata juga top. Gitu loh. Dan akhirnya kan sekarang mereka juga udah saling bersaing nih. Ada yang di bench, ada yang sebagai And then roster. ada yang merasa dia nggak perlu, dia nggak mau di bench. Pasti ada ide makanya. kayak gitu ya. takutnya nanti semakin ada lagi, Betul. akhirnya takutnya jadi nggak harmonis, tau nggak kamu? Ya. Karena mereka kan pikir pasti, loh saya kan akhirnya membela ini, saya pikir saya akan main kan mungkin begitu. Betul. Nah sekarang kan semuanya dalam kondisi yang menurut saya ya udah, yang intinya Kayaknya aku bisa kasih itu satu hal. I think itu satu masalah yang Sintayong hadapi pas dia di situ. siapa yang main, siapa yang cadangan. Saking makin banyak masuk, itu nggak gampang untuk Iya pilih loh. 11 utama. Ada personal egonya yang oke, aku harusnya main. Cause mereka Point of view pemain gitu. No, point of view, I think I'm being honest. Because when you have, let's say 20 pemain, Semua mau main kan? levelnya hampir sama. Oh, it's not easy. Dan semua mau main. Pasti you have to, salah satu orang pasti kecewa. Pasti ada. Pasti. Ada pasti orang datang ke pelatih, kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa aku, kenapa. And then kalau dia jawab itu terus, gimana ya? I understand what you mean. Iya, kamu tahu kan? Ini sangat valid. Iya, takutnya nanti akhirnya malah kita Iya. jadi internal. Belum lagi kita punya pemain lokal. Iya, ya betul itu Belum makanya. lagi. maksud saya. So, at this point I agree. Itu menurut saya. Dan Greg, Hmm. aku berharap ya, apapun nanti hasil kita di penyisian itu, pasti kan kalau ini kita lolos Piala Dunia, ya ini semua lanjut ya. Ya. Itu yang kita pengen, finger cross. Tapi kalau Sampai it's just kalau sampai tidak, ini harus jadi sustain. betul. Jangan nanti, ya kamu tau lah, kadang-kadang kita. I know, but I mean, Kamu gimana menurut kamu? I know what you're trying to say. Iya kan? But you know, this thing I don't think itu di tangan kita sekarang. Betul. But again, kita harus dewasa and then sadari bahwa this is ini sejauh kita pernah sejauh Indonesia the record, you know. And So we respect we respect sama this all the effort, but again, Jerman sekarang. I don't wanna. Sekarang aku nggak mau bahas kalau. Oke, yang ada aja, I want to bahas. present. I want to bahas bisa. Oke, Cause I think we mindset can. kita ke situ ya. Yes. Just kita bisa. Aku nggak mau bahas kalau tidak. Oke, nanti I want- nanti aja Itu itu. nanti. But kita bisa. Oke, Cause I think we can. setuju. Agree. Yes. Let's just now about Liga gimana? Saya jujur setelah saya mundur, saya nggak terlalu ngikutin. Tapi Jarang ya. jarang. Makanya kamu kemarin ngomong pilihannya Mark Locke nih, pemain Bali apa, saya udah ada yang nggak tahu sekarang malah. Bener. Karena too busy cari sponsor. Nah, ya sekarang mikirnya. Saya cuma sedikit baca cerita Ciro Alves tidak perpanjang, pindah, tapi mau jadi pemain Indonesia. Ya gitu-gitu aja sekarang saya itu. Tapi kan Gosip ya, tetap gosip. Tapi- Baca gosip, tapi nggak ada waktu buat nonton. ya buat nonton lah. Soalnya saya jadi dengar suara teman-teman saya. Ya Karena betul. saya bilang itu kan harusnya saya. Jadi kalau yang saya terakhir ketemu Pak Ferry Fer Paulo. di Ya. di Senayan, kamu tahu lah dia orangnya kan selalu kayak ya you know good communicator lah. Always. Gitu. Always. Saya melihat sih di tangan beliau ya perbaikan
Pasti ada. Dia tegas. Pasti ada, tapi ya tadi ternyata saya dengar kan tentang tunggakan itu masih ada juga yang saya dengar ya. Kemudian juga saya lihat di Liga 2 kemarin, Liga 3 kan ya segampang itu masuk ke lapangan dan sebagainya. Terus kalau VAR sama wasit katanya kan juga sudah diperbaiki. Tapi saya nggak tahu bagaimana. Itu yang signifikan sih. Bagaimana realitanya. Terus juga sekarang katanya Liga 2 udah harus punya tim EPA. Yang tim junior gitu. Jadi menurut saya itu juga good thing. Tinggal paling menurut saya tim EPA-nya ini memang harus murni, juga mereka harus punya akademi sih. Karena kalau nggak kan saya lihat kan emang ngambil dari SSB kan. Betul. Untuk kemudian ngambil ke mereka gitu. Jadi tetap banyak menurut saya PR yang harus dilakukan. Terus that's why partner saya kan juga ada kepemilikan di salah satu tim di Inggris kan. Dan udah sering ditanya juga kenapa nggak mau invest di sini gitu loh. Ya saya selalu yang diajak diskusi gitu. Ya, saya selalu bilang sepertinya kalau mau memang kita belajar mengelola klub yang lebih profesional kayak kita di Eropa dulu deh, saya bilang. Karena gini, at the end Greg, menurut saya sehat atau tidak liga ini adalah ketika kita menjual klub itu bukan cuma dokumen. Kita menjual klub harus memang kita punya aset apa. Sehingga orang mau masuk sebagai investor atau mau take over, mereka lihat, oh saya punya stadion, saya punya training ground, tradisi, saya punya ini. Di Bukan cuma dokumen sama tunggakan pemain. Nggak ada. Nah itu, saya lihat kan kalau Bali nih, saya lihat. Tapi mungkin itu salah satu alasan kenapa harga jual klub di Indonesia juga ya sesuai lah. Karena kalau semua ini udah ada, justru valuation klubnya akan. Iya, dan artinya gini, ketika Bali United IPO, dia kan nggak bisa untuk yang seperti yang tadi kamu alamin gitu loh. Pemain ini ditutupin, ini nggak bisa karena IPO kan berarti sudah public. Makanya kamu lihat akselerasinya Bali United kan. Dia harus bikin apapun gitu loh. And then salah satunya ya itu Bali United. Mereka pernah approach aku, and then aku minta gaji gede. They say no. Mereka bilang we cannot pay you this because we don't want to janji. Over promise. Bro, I respect that. Ya, lebih baik gitu menurut kamu. Bro, I swear this how you handle things. Dan dia kan, aku dari dulu pernah lihat dia club store-nya juga profesional. Sekarang bikin training ground juga. Semua orang kerja di klub itu yang aku pernah tanya, they always say good things about that club. About what? About Bali United. Ya, karena aku juga lihat. Yeah, they always say positive things. Tapi akhirnya saya pikir, ya mungkin karena udah IPO, sehingga you have to create something, do something. Karena kalau nggak kan dia turun. Betul. Valuasinya. Investor nggak percaya bisa tarik kan gitu. Ya, 100%. Sementara kalau misalnya masih kepemilikan yang misalnya personal kan kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau ketemu yang baik sih, thank God gitu. Tapi kalau ketemunya yang misalnya berulang kali misalnya ternyata nggak komit, hancur. Kan susah. Tapi di balik itu kan pemain kita kan juga butuh klub kan. Butuh tanda tangan gitu loh. Jadi mungkin pada saat awal ditawarin, apalagi itu klub daerah dia berasal, pasti kan dia happy banget. Betul. Misalnya kamu orang dari daerah mana, terus klub itu akhirnya ngasih kamu kontrak, apa enggak kayak dream come true, bro? Betul banget. Betul. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik lah. Amin. Nah, itu. Last question. Thank you, bro. Bye. No, last question. Apa? Ada syarat yang bisa buat Bung Valen balik lagi jadi komentator? Syarat apa? Aku mau call back aja ya. Ya. Syaratnya adalah ketika di akhir obrolannya Greg sama Mark Klok itu bilang katanya saat kamu jadi ketua umum PSSI lah aku akan balik jadi komentator, bro. So, let's do that. Aku jadi tim sukses kamu. Amin. Ya kan? Nanti orang biar bilang gini, bro. But again, I said. What? Aku tidak pernah. I never dream. I don't wanna be. Aku nggak mau jadi ketua umum. I don't want. Bro, George Weah jadi ketua umum. I don't want.
Eto'o jadi ketua, bro. Maybe aku this mau- is your aku time, mau bro. tidur nyenyak, bro. Tidak bisa, bro. I swear, bro. Kamu You emang, know, kalau emang peduli, kamu harus no. mencoba, bro. Peduli aku adalah sampai, oke, mungkin kalau yang ketua umum butuh bantuan, I will help. I see. I will help, but I don't want, bro, it's not easy to be there, you know. Tapi kan Pak Ketua Umum pasti juga udah ngontek kamu lah, masa nggak minta advice dari kamu? Nggak bisa jawab itu. But again, bro, Yes, bro. it's not easy to be there. It's Iyalah, not bro. easy. Itu 'Cause susah sekali. itu susah. But again, you need, like I said, if you are the ketua umum, you have to have good team who help you to also manage this. Karena kalau hanya dia, it's not easy. Ya. Dia nggak bisa urus timnas, urus wasit liga, urus ini, urus ini. Dan di Indonesia salahnya juga PSSI sama PT Liga beda. Ya nggak sih? Itu juga harus dikomunikasikan. Itu harus. menurutku. I don't think Itu nggak bisa should be separate like that. sebenarnya. Harusnya jadi satu. Ya, artinya ini part of the It's part of the Sini, federation, gitu, yes. ya. So sehingga kalau itu udah ada, jadi sekarang masa mau salahin ketua umum dan apa yang terjadi di liga? He's not involved. ya atau sebaliknya, ketua umum juga mungkin juga harus bisa take over kalau ternyata Ada hal-hal dari sini kok nggak beres-beres gitu Yes. loh, ya kan? harusnya begitu. Ya, I hope semoga buat ke depan Ya. ya semua lebih baik. Mumpun ini momentumnya, Ya. timnas kita lagi bagus, and then Ya. seluruh dunia everybody is looking. Ya. Jangan hal-hal yang kayak gini muncul di media terus, gaji telat, ada rusuh antara penonton, ada ini, ada itu. Aku yang It's not good. khawatir tuh ini bro. Ini semua kan memang kita masih sambil menunggu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yes. Gitu loh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memang menunggu momen setelah itu baru ini semua muncul. Betul. Karena sebenarnya problem masih ada. Pasti. Gitu loh. Tapi yang penting sih aku sih pikir udah kita ini support kayak kamu bilang total dulu. Ya, emang when everything is important, nothing is important kan. Jadi Yes, I mean 100%. udahlah kita prioritize dulu nih timnas ini karena udah dikit lagi. Ya. Baru nanti kita akan kita tunggu yang lainnya gitu loh. Yeah. Tapi ini paling utama menurut aku harus di ini kan. Dan kita banggalah ada orang kayak Rido ya. Apa benar-benar dari Liga 1 tapi bisa berkompetitif dengan yang lain. Kemarin juga Ricky main bagus. Ya kan? Jadi sebenarnya Egy juga lebih bagus loh. Egy top. Tapi kemarin dia cedera, makanya dia. Iya, tapi kemarin kan udah ini lagi. Top. Karena aku Kamu lihat sempat gol lihat terakhir IG. dia, kan? Iya. Tapi itu menurut kamu itu enggak? Oh, itu Terlalu style enggak? ini great. Itu kan ngeluh banget tuh. Hah? Masih tahu. Kadang temen suka kesel tuh. Karena Karena kalau nggak jadi gol kan but bro, this is harus dilakukan ya. ini yang hal-hal ini aku sekali lihat di sepak bola. Iya, You should enjoy it, bro. Iya. And nikmati. Kan katanya Pep Guardiola kill the football karena dia terlalu sistem. Jadi hilang yang talenta-talenta yang kayak lu kan sukanya meliuk-liuk kan. Oh, pass the ball. No, dribble lah, bro. You have to let people have fun. But aku bisa lihat Egy is having fun. Karena mungkin salah satu faktor itu di Dewa itu mungkin beban dari penonton nggak ada. Belum ya, Sehingga ekspektasi ya. dia lepas. Apa terbalik sama Witan ya? Kan Witan soalnya Persija kan. Bro, Pasti penonton. I think Witan menurut aku kalau dia a bit bad luck. Cedera, Yes. you know sometimes when you cedera, situ ya kamu mau balik and then cedera again, you need mentally. Trauma ya. No, mentally you need time, you know. Pasti he will be back, pasti. Kamu sempat ketemuan sama anak-anak timnas ya? Beberapa sih. Ya kan? Gimana mereka? Personality-nya? Dia oke, nice. Nice ya? I met mereka kan main di Jordi, luar gitu, tapi I met- humble semua? No, humble. I met Jordi, I met Sandy. They are all nice, easy going. Jordi juara 4 lagi, juara 4 gelar lagi ya di Juara, yo nice. Jordi Amat kan Imin? Atau Jordi Amat. Cruyff? Oh, Jordi, Jordi Cruyff. Jordi Amat kan? Jordi Amat, yeah. I met him. He's nice. Humble, easy, had dinner, talk about football a little bit. And then I met Sandy. Sandy Watch is also very good personality. Jepang sekarang ya? Yeah, easy going. Ya.
Yeah, they are nice. I really curious with you met with Idzes, no? Not yet, but I mean, he's bro, a really from what I look, I think he's a great leader. Yeah. Yeah. you know. But one day I will meet them. Kalau dekas kesempatan, with this thing I do now, I think many people will not like it. Enggak lah, kan Tom Hai juga punya podcast. Oh, yeah, again, but how? Enggak lah, bro. Are they talking about the truth or it's just fun? Let's talk. What we're talking about now is how to improve football in Indonesia. What we've been through, and then, not everybody will like it. Ya. Yeah. Terakhir, Ya, gua. ada satu pesan buat penonton yang lagi nonton ini. Kamu manggil penonton kamu apa? Ya, The Goats. The Goats. The Goats. Ada pesan buat mereka. Ya, The Goats pokoknya ini one of a kind ya, Greg. Personality dalam dan di luar sepak bola yang memang unik. Nah, kalau udah unik tidak semua orang akan bisa menerima. Tapi untuk orang-orang yang punya pemikiran dan juga punya hati yang bersih, program seperti ini yang membicarakan sesuatu yang benar, itu memang kadang-kadang akan membuat kita berpikir, aduh, boleh nggak sih ini diomongin? Tapi harus ada yang memulai. Jadi kita support terus apa yang Greg buat, dan semoga channel ini akan terus berbicara tentang kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran itu sendiri. Amin, amin, Anjay. amin. Anjay. Thank you, my bro. Jumapu. Good to have you. Jumapu harus kamu undang. Aku undang Ongko pasti. Terima kasih. Aku ada satu pesan. Apa? You have to help me. Okay. Aku udah coba undang. Ada 2 orang aku penasaran. Aku Ya, cewek pedal kan? No. Bukan. I don't play pedal with cewek, they are not on my level, sorry. 2 orang, aku penasaran, aku mau mereka ada and talk with me, but mereka lagi lari, they don't wanna do it. Mereka lagi lari. They're running away. Orang away. They Aku don't pikir ikut maraton. Bisa aja. I want you to help me because you are in touch with them. Satu, Abang Bung Towel. I Okay. want him to sit with me. Okay. And Bung Justin. Okay. I want them to sit with me because we have to talk. We have to clarify a lot of things, Only positive. Yeah. As a personal. No, only positive. I mean, salah satu yang bisa merubah yang aku bilang tadi, Yeah. Tontonan jadi lebih berwarna, mau berbayar dan sebagainya, ya Justin salah satunya. I'm not doing it for money. I'm doing it for perspective. I mean ini aku bilang sosok. Yes. Emang dia kontroversial, Yes. tapi dia making changes. Gitu. Nah, Adjustment. dan perlu untuk kamu langsung bicara. I need to talk with you. Ya, itu aku setuju banget. Okay, bro. Thanks, my Thanks, bro. And then, terima kasih yang sudah nonton sepak bola. Terima kasih yang udah nonton. Lagu lama Selalu dukungan sepak bola Indonesia. Kasih komentar yang positif. Talk nothing but the truth. Only on Greg on the Talk. Thank you guys. See you next time.